Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Juga Bapak Ibu Saudara terkasih yang bersama-sama mengikuti mimbar gemar ini. Pagi hari ini saya rindu berbagi berkat kepada Bapak Ibu sekalian yang terambil dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 sampai yang ke-43. Perikopnya adalah Yesus disalibkan. Di sini dikisahkan setelah Tuhan Yesus didera, kemudian disiksa, dan akhirnya Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Dan di sanalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan. Dan di Bukit Golgota, selain Tuhan Yesus, ada dua orang penjahat yang juga sama-sama disalibkan. Hukuman salib pada zaman itu adalah hukuman yang paling berat yang diberikan kepada penjahat-penjahat yang kejahatannya luar biasa besar. Hukuman salib adalah hukuman mati terkejam pada zaman itu. Dan Tuhan Yesus harus dihukum disalibkan karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini saya melihat ada 3 pribadi yang disalibkan. 2 orang penjahat dan 1 Tuhan Yesus. Penjahat yang disalibkan salah satunya pada ayat yang ke-39 dikatakan bahwa seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Penjahat itu menghujat Tuhan Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Penjahat ini, dia adalah penjahat yang menerima hukuman salib. Berarti kejahatannya sangat besar. Tetapi di akhir hidupnya, dia tidak menyadari akan kesalahannya, tetapi justru dia menghujat Tuhan Yesus. Seolah-olah dia tidak punya salah. Dia menghujat orang lain. Satu pribadi yang sangat-sangat tidak terpuji. Bersalah tetapi tidak mau mengakui kesalahannya. Justru dia menyalahkan orang lain. Justru dia menghujat orang lain. Dan pribadi yang kedua, penjahat yang satunya. Pada ayat yang ke-40 sampai 42 berkata, ayat yang ke-40 di sini dikatakan, "Tetapi yang seorang menegur penjahat yang sudah menghujat Tuhan Yesus, katanya, 'Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?' Ayat yang ke-41, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini," yaitu Tuhan Yesus, "tidak berbuat sesuatu yang salah." Penjahat yang satunya, dia menyadari bahwa dia sudah berbuat salah. Dia pantas untuk menerima hukuman. Dan dia tidak suka dengan sikap penjahat yang satunya yang sudah menghujat Tuhan Yesus. Karena dia merasa dia layak untuk menerima hukuman itu. 2 penjahat ini harusnya sadar bahwa mereka layak
untuk menerima hukuman salib. Sementara Tuhan Yesus, dia tidak punya kesalahan apapun, tetapi harus dihukum yang berat, sama dengan dua penjahat ini. Dia merasa bahwa dia tidak layak, dia sudah berbuat dosa, dan dia menyadari bahwa dia bersalah. Dua pribadi penjahat, yang satu tidak mempunyai rasa bersalah, justru menyalahkan orang lain. Dan penjahat yang satunya, satu pribadi yang dia sadar akan kesalahannya dan tidak mau menyalahkan orang lain. Dia insaf dan dia menanggung hukumannya karena dia sadar bahwa dia bersalah. Dan ayat yang ke-42, kembali penjahat itu berkata, lalu ia berkata kepada Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat yang sadar kesalahannya, dia melihat pribadi Yesus yang tidak bersalah, tetapi mau menanggung hukuman yang berat, hukuman mati. Dia sadar, dia tahu bahwa pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa, bukan manusia biasa. Dia melihat bahwa pribadi ini adalah seorang raja, dan dia di akhir hidupnya, dia percaya bahwa Yesus adalah raja, dan dia menyerahkan hidupnya sehingga dia mampu berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pribadi yang ketiga di ayat yang ke-43, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang penuh kasih. Dia Allah yang besar, tetapi dia rela meninggalkan tahtanya di surga dan mau turun menjadi manusia. Bukan hanya sekedar manusia, tetapi Yesus yang adalah Allah rela menanggung dosa setiap kita manusia dan mau dihukum mati di kayu salib. Ayat yang ke-43 menanggapi penjahat yang mau mengakui dia sebagai raja dan menyerahkan hidupnya. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus menanggapi pribadi yang bersalah, orang yang berdosa, tetapi mau bertobat, mau mengakui kesalahannya, dan mau menerima dia sebagai raja, sebagai juru selamat. Maka Tuhan Yesus saat itu juga menerima dia masuk di Firdaus, surga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita bisa menerima keselamatan hidup yang kekal, walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kalau kita mau mengakui segala kesalahan kita, kita mau mengakui segala kelemahan kita, dosa kita, dan kita mau bertobat, kita mau mengakui bahwa kita butuh juru selamat, dan kita mau datang kepada Yesus. Kita mau mengundang Yesus, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau menyelamatkan hidupku. Aku membutuhkan Engkau untuk menghapus dosa-dosaku. Mari Tuhan, hadir dalam hidupku. Jadilah Engkau Raja dan Tuhan di dalam kehidupanku.
Pada saat kita bertobat, kita mau mengaku dosa kita, dan kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Dan Dia mau mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa kita dihapuskan, dan kita akan menerima anugerah hidup yang kekal, masuk ke dalam kerajaan surganya yang mulia. Dan kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka kita tidak boleh main-main lagi. Kita harus menjaga keselamatan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan itu bagi kita. Maka kita harus hidup dengan bersungguh-sungguh. Kita harus hidup dengan benar, berkomitmen untuk semakin hari belajar serupa seperti Kristus, memiliki karakter seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mendengar mimbar gemar ini dan belum yakin dengan keselamatanmu, masih hidup di dalam dosa. Mari saat ini buka hatimu, bertobatlah dan minta Tuhan Yesus hadir di dalam hatimu, menjadi juru selamatmu, dan bertahta di dalam hatimu untuk menjadi Tuhan, Raja yang memimpin kehidupan selanjutnya, menjadi serupa seperti Kristus, dan memiliki jaminan surga yang mulia, hidup yang kekal. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima keselamatan, mari terus kerjakan keselamatan kita. Semakin hari hidup belajar menjadi seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus, sehingga kehidupan kita boleh bersaksi, menjadi terang, dan orang lain boleh memuliakan Tuhan karena melihat perubahan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan Engkau mau turun menjadi manusia, dan terlebih lagi Engkau mau menanggung dosa-dosa kami, sehingga kami yang seharusnya dihukum mati, masuk dalam neraka kematian yang kekal, tetapi karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami Engkau selamatkan. Dosa-dosa kami Engkau tebus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk belajar melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, telah Tuhan teladankan kepada kami, untuk hidup mengasihi, hidup yang penuh dengan kasih kepada sesama kami. Kami mau belajar memiliki karakter seperti Tuhan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan melalui kesaksian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus pancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, maka kita juga wajib mengasihi sesama kita. Amin.